Ya, shalom buat kita semua. Puji Tuhan, kita masih ada kesempatan untuk terus belajar firman Tuhan. Mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan baca 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Benarkah itu? Atau saya yang salah? 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 yang karena itu buanglah segala kejahatan. 2 Petrus mungkin ya. Oh, itu benar ya? Ya. Baik. Mari kita baca, saya yang baca, Bapak Ibu menyimak. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar seri kedua dari Grow, dari pertumbuhan rohani, ya. Grow yang kedua ini atau seri kedua ini bicara tentang syarat dan cara kita bertumbuh, ya. Apa sih syarat kita bertumbuh dan cara kita bertumbuh secara iman, secara rohani? Nah, saudara-saudara, seperti pengertian yang sudah saya sampaikan minggu lalu, pemahaman tentang makna dan pengertian kata bertumbuh, saudara-saudara, bahwa semua yang diciptakan Tuhan di alam semesta ini hidup di dalam satu yang namanya proses. Oke? Kita sedang hidup di dalam yang namanya proses, saudara-saudara. Ya, mau tumbuh-tumbuhan, mau binatang, mau manusia, mau benda-benda apapun, itu sedang hidup di dalam yang namanya proses. Seluruh yang Tuhan ciptakan dalam alam semesta ini, itu sedang di dalam yang namanya, atau berada di dalam yang namanya proses. Kemarin saya sudah sampaikan ya. Nah, tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini yang tidak berada di dalam proses. Kecuali satu yang tidak ada di dalam proses, yaitu Tuhan. Tuhan tidak hidup di dalam proses, karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia tidak hidup di dalam proses kayak kita, ya. Kecuali Yesus Kristus, pribadi Allah Tritunggal yang kedua, ketika dia menjelma menjadi manusia, nah, dia sempat hidup dalam proses. Tapi waktu dia naik ke surga menjadi Allah kembali, 100% jadi Allah, dan dia tidak hidup lagi di dalam proses. Nah, kitalah yang hidup di dalam proses. Minggu lalu saya bilang, waktu kamu lahir berat kamu berapa? Ya, ada yang beratnya cuma 2,5 kilogram, 2,8, ada yang 3 kilo gitu kan. Sekarang beratnya berapa? Udah 80 Mukse. Udah yang 100 malah ada gitu ya. Nah, itu kan proses ya. Semua itu bicara tentang proses. Nah, Allah tidak di dalam proses. Dia melampaui proses. Allah berada di luar proses. Kecuali Kristus yang tadi, yang sempat hidup di dalam proses ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, yang namanya proses itu punya dua sifat. Sifat yang pertama itu adalah selalu berubah-ubah. Sehingga kalau orang bilang dunia ini selalu berubah ya, iya. Satu-satunya yang pasti, yang ada kepastian adalah perubahan itu sendiri. Bahwa pasti sesuatu berubah di dunia ini. Gak ada satu yang tidak berubah. Itu sifat daripada proses. Yang kedua, gitu ya. Tadi semua ada buka video kita 5 tahun yang foto-foto kita 5 tahun yang lalu waktu outing di Pasir Mukti kayaknya ya. Masih ada yang kelihatan masih muda gitu di situ ya. Belakangan lihat wajahnya udah lain gitu ya. Itu baru 5 tahun loh. 5 tahun aja kita udah berubah sekali. Baru kemarin gitu ya, teman-teman SMA saya reuni di Kalimantan Utara. Tapi saya bisa lihat dari sini karena dibikin online gitu ya. Wah, saya lihat dulu sih itu kurus banget ya. Sekarang aduh, sudah mukanya udah nggak kalah lagi sama saya, kira-kira begitu ya. Udah tembem sana sini gitu. Saya pikir ya benar, kita semua sedang dalam perubahan gitu kan. Nah, ciri kedua dari yang namanya perubahan yang namanya proses itu adalah tidak kekal ya, selalu bersifat fana
atau sementara. Nanti ending, akhir daripada proses itu apa? Kematian, saudara-saudara. Waktu kematian itu datang, maka proses hidup kita stop di situ. Waktu kematian itu tiba, maka engkau tidak bisa lagi melanjutkan proses. Kau harus berhenti di situ. Dan ini bicara tentang hidup kita pada dimensi yang pertama, yaitu hidup secara fisik. Nah, inilah yang menjadi persoalan, saudara-saudara. Kalau kita hanya hidup dan berproses secara fisik saja, maka ketika kematian itu datang, selesai hidup kita. Nggak ada lagi kelanjutannya. Mungkin ada, tapi hidup di neraka, kira-kira begitu. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita harus menemukan satu dimensi yang lain. Orang Kristen harus hidup dalam dua dimensi. Dimensi pertama kita memang harus hidup secara fisik. Di sana kita berproses terus-menerus. Tapi ingat, kau harus hidup dalam dimensi yang kedua, yaitu kau harus hidup secara rohani, kau harus hidup secara spiritual, yang juga harus berproses. Sama seperti fisikmu berproses, maka rohanimu, spiritualmu juga harus berproses. Nah, ini yang penting, saudara-saudara. Banyak orang di dunia ini nggak ngerti hidup bagian yang kedua. Mereka hidup hanya untuk fisik saja. Karena itu mereka hanya utamakan yang duniawi saja, yang fisik saja, yang jasmani saja. Tetapi yang rohani, yang spiritual, yang pada akhirnya roh kita kemana, mereka nggak pikir itu, saudara-saudara. Nah, Alkitab mengajar orang Kristen, kita mesti hidup dalam dimensi yang kedua. Hidup secara rohani, secara spiritual di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara, karena itu, mau engkau muda, mau engkau sudah tua, engkau harus bertumbuh. Mau engkau cuma tamat SD, mau engkau sudah profesor, mau doktor, kau harus bertumbuh. Mau engkau sudah 50 tahun percaya Tuhan Yesus, atau engkau baru 5 hari percaya Yesus, kau harus bertumbuh. Ini amanat Tuhan, saudara. Kita nggak bisa nggak bertumbuh. Kita mesti bertumbuh secara iman. Saudara, saya sayangkan sekali kalau hari ini kita hidup secara fisik, aduh, sejahteranya luar biasa. Nggak kekurangan satu apapun. Rumah ada, mobil ada, duit ada, harta kekayaan ada. Tapi kalau kau cuma hidup secara fisik, ketika engkau berhenti, mau kemana setelah itu? Inilah yang diingatkan oleh Tuhan. Kau harus hidup secara rohani, dan kau juga harus berproses secara rohani. Kau harus bertumbuh, berkembang secara rohani. Amin. Amin. Nah, harus semangat dong. Ya kan? Nah, saudara, saya mau kasih satu pertanyaan begini. Apa syarat kita bertumbuh secara rohani? Apa sih syarat kita bertumbuh secara rohani? Yang kedua, bagaimana cara kita bertumbuh secara rohani? Apa syaratnya supaya kita bertumbuh secara rohani, dan bagaimana cara kita bisa bertumbuh secara rohani? Dua pertanyaan ini akan mengantar kita kepada 2 poin. Yang pertama, syarat kita bisa bertumbuh secara rohani. Saudara, saya mau kasih tahu syarat seseorang bisa bertumbuh secara rohani. Pertama kali, dan memang satu-satunya, dia harus menjadi orang Kristen sejati lebih dulu. Syarat pertama, bukan hanya pertama, satu-satunya. Syarat seseorang bisa bertumbuh secara spiritual, bisa bertumbuh secara rohani, dia harus menjadi orang Kristen sejati lebih dulu. Loh, gimana itu Mukse? Saya mau kasih jelas ya. Kalau kita belum jadi orang Kristen sejati, kita nggak mungkin bertumbuh secara iman dan secara rohani. Nggak mungkin. Orang saya belum apa-apa kok. Bagaimana saya bisa bertumbuh kalau saya belum orang Kristen sejati? Banyak orang ke gereja, saudara, belum tentu dia orang Kristen sejati. Nah, ini dia. Orang berduyun-duyun ke gereja, saya mau kasih tahu, belum tentu orang yang ke gereja itu orang Kristen sejati. Yang menarik adalah, menurut sebuah survei, ini menurut sebuah survei, kebanyakan orang Kristen ke gereja itu bukan orang Kristen sejati, tetapi orang Kristen tradisi. Ini yang berita duka citanya di situ. Belum tentu orang ke gereja dia orang Kristen sejati, betul. Dalam survei itu dikatakan lebih banyak orang Kristen ke gereja itu orang Kristen tradisi, bukan orang Kristen
sejati. Lu beda keduanya apa, Mukse? Saya kasih tahu. Kalau engkau rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan, tetapi engkau belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, dan Kristus belum ada di dalam diri kita, nah itu orang Kristen tradisi. Kalau engkau orang Kristen tradisi, engkau gak mungkin bertumbuh. Engkau jadi orang Kristen kenapa? Mungkin karena engkau, papa mamamu keluar Kristen, maka engkau jadi orang Kristen, bukan? Engkau mungkin jadi orang Kristen kenapa? Karena KTP-mu Kristen. Engkau menjadi orang Kristen kenapa? Karena identitasnya semua Kristen. Namamu namanya nama Kristen. Apa itu disebut dengan Kristen sejati? Enggak. Banyak orang ke gereja rajin pelayanan, rajin ibadah gitu ya. Tapi sebenarnya secara iman dia belum betul-betul hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan belum ada di dalam dia. Bahkan dia belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu disebut sebagai Kristen tradisi. Kalau dia cuma datang ke gereja karena papa mamanya pernah jadi Kristen. Ada orang begitu, saudara. Lalu kalau Kristen sejati kayak apa? Nah, Kristen sejati adalah orang yang rajin ke gereja, setia ke gereja, rajin pelayanan. Karena dia sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia tahu panggilan dia dalam melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu Kristen sejati. Kalau ini yang ada di gereja, dia pasti bertumbuh. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang gereja itu susah bertumbuh? Jangan-jangan sebagian besar itu Kristen tradisi. Kristen sejatinya cuma sedikit. Ya, dari 100% mungkin cuma 10%. Tapi puji Tuhan lah ada 10% gitu kan. Tapi yang banyak itu Kristen tradisi. Nah, saudara-saudara, saya nggak tahu kita seperti apa. Ya, saya rasa semua kita tahu asal usul kita dulu, betul nggak? Mungkin kita bilang iya betul, saya lahir dari keluarga Kristen sih. Papa mama saya orang Kristen, KTP saya orang Kristen, nama saya bahkan nama Kristen. Yang saya tahu sejak saya lahir, saya dibesarkan, dilahirkan, dibesarkan di keluarga Kristen. Maka jadilah saya Kristen. Saudara, kalau itu latar belakang kita mestinya harus bergumul kembali. Kita belum sampai pada Kristen sejati. Kristen sejati itu adalah Kristen yang betul-betul sudah klik dengan Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Dan dia tahu dia hidup untuk siapa di dunia ini. Ya. Itulah Kristen tradisi. Nah, sekarang Kristen sejati dari mana? Nah, Kristen sejati coba kita baca ayat 2C. Ya, tadi dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2C dan ayat 3 saya baca, coba ditampilkan di layar ya. Nah, coba saya baca ya. Mulai dari supaya ya, kata supaya. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, berdasarkan ayat ini, orang Kristen sejati itu berasal dari mana? Orang Kristen sejati itu adalah orang Kristen yang benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Jadi orang Kristen sejati berdasarkan ayat ini, orang yang sudah mengalami keselamatan, menerima anugerah keselamatan. Dia sudah mengecap kebaikan Tuhan, benar-benar mengecap anugerah keselamatan Tuhan. Itu yang disebut dengan Kristen sejati. Ya, mereka sudah diselamatkan, mereka menerima anugerah keselamatan, dan mereka sudah mengecap semua kebaikan Tuhan. Dan yang menarik saudara-saudara, hanya orang-orang Kristen yang benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan inilah yang bisa bertumbuh. Hanya orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan inilah yang bisa bertumbuh di dalam iman dan spiritual dia. Saudara, saya harap kita mengerti siapa kita. Saya harap kita bisa mengidentifikasi diri kita. Kita nggak usah suruh orang nilai kita deh. Kita ajaklah nilai kita. Iya ya, saya dengar khotbah ini, apakah saya Kristen tradisi atau saya ini Kristen sejati? Saya rasanya belum pernah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Saya belum menerima anugerah keselamatan tuh. Saya tidak yakin saya mati pasti selamat, saya nggak yakin.
Kalau itu yang kita temukan di dalam diri kita, Bapak Ibu, ayo bergumul kembali. Datang kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh terima Tuhan. Hidup di dalam Dia. Percuma engkau jadi Kristen kalau cuma tradisi. Nanti waktu Tuhan datang, Tuhan gak cari Kristen tradisi loh. Yang Tuhan cari, kamu Kristen sejati apa tidak? Nanti kita bilang, nih lihat KTP saya Yesus nih. Kristen kan? Yesus bilang, enggak. Saya enggak pernah lihat KTP. Yang saya lihat, sudah ada aku belum di dalam kamu. Itu loh yang Tuhan cari. Nah, saudara-saudara, jadi jangan heran, saudara. Jangan heran. Kalau ada orang sudah puluhan tahun ikut Tuhan Yesus, puluhan tahun sudah ke gereja, mohon maaf, mereka nggak bertumbuh sama sekali. Hidup mereka tetap aja dalam hawa nafsu, dalam kedagingan. Mereka tetap menjadi sumber masalah, sumber konflik bagi orang lain di gereja, sumber perpecahan di dalam komunitas orang Kristen. Mereka sudah puluhan tahun ikut Yesus, sifat dan karakternya masih aja jelek. Kalau udah kayak gitu apa? Itu Kristen tradisi. Kristen yang cuma Kristen-Kristenan. Saudara, saya harap kita benar-benar mengoreksi hati kita. Apakah kita berada di gereja selama ini, kita merasa bertumbuh, kita menjadi lebih baik, ya kan? Nah, saya nggak tahu kita yang mana. Kalau kita bertumbuh, puji Tuhan, kau Kristen sejati. Tapi kalau kau begitu-begitu saja, kau bukan Kristen yang sejati. Kau ke Kristen yang tradisi. Ini pertama. Jadi syarat untuk bertumbuh, kau harus menjadi orang Kristen sejati lebih dulu. Biar pendeta hebat khotbah di sini, termasuk Billy Graham atau Pak Stephen Tong deh. Kalau kita cuma Kristen tradisi, biar pengkhotbahnya hebat-hebat sekalipun, bertumbuh nggak? Belum tentu. Tapi biar yang khotbah biasa-biasa, tetapi kita Kristen sejati, bertumbuh nggak? Bertumbuh, karena Roh Allah bekerja di dalam dia. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua, yang terakhir. Khotbah Muse nggak lama-lama, walaupun singkat tapi nancep. Saya maunya itu aja, ya kan? Yang kedua, cara kita bertumbuh seperti apa? Bagaimana cara kita bertumbuh? Saudara, di dalam ayat kita tadi, dua ayat yang kita baca tadi, ada dua cara kita bisa bertumbuh secara rohani. Pertama, kita harus membuang segala dosa. Nah, saya baca ayat 1. Saya baca ayat 1 buat kita. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi apa? Yang pertama, membuang segala kejahatan. Saudara, dalam ayat ini ada 3 kali segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan. Buang semua. Itu maksud Tuhan. Artinya apa sih? Kenapa Tuhan harus pakai kata 3 kali segala? Saya mau kasih tahu buat kita. Jangan puas kalau engkau bisa buang 1 dosa dalam dirimu. Jangan puas kalau kita mampu membuang 1 dosa dalam diri kita. Puaslah kalau kita bisa membuang semua kejahatan, semua dosa yang menempel pada kita. Itu baru puas. Ada orang kalau baru bisa buang 1 dosa aja, dia senangnya luar biasa. Padahal masih ada 9 yang lain. Ada orang kalau bisa buang rokok, bisa minum mabok, dia bisa buang, dia bisa jauhkan semua itu. Buang narkoba yang mengikat dia berpuluh-puluh tahun. Wah, dia senangnya luar biasa. Padahal masih ada 5 yang juga nggak kalah hebat dari situ. Jadi ketika Tuhan bilang, buanglah segala ini, artinya jangan puas kalau bisa buang 1. Puaslah kalau bisa buang semuanya. Saudara, ada satu kisah nyata yang menarik sekali. Ini kesaksian yang bukan hanya kesaksian orang biasa. Ini kesaksian di sekolah Alkitab. Kami waktu masuk sekolah Alkitab, pertama kali kami masuk sekolah Alkitab, kita akan ketemu dengan yang namanya dosen pembimbing kita. Oh, ini Bapak ini dosen pembimbing saya. Si dosen pembimbing
Dia akan bertanggung jawab membimbing saya. Dia tidak cuma satu orang ya, ada beberapa orang, biasanya 10 sampai 15 orang. Satu dosen pegang 10 sampai 15. Dia akan bimbing 10 sampai 15 orang itu dengan sangat detail. Tapi sebelum kita dibimbing sama dia akan cek kepribadian kita, sifat karakter kita. Dan biasanya dosen pembimbing itu dia punya catatan. Oh, Ipin dia punya 10 kejelekan, sifat dan karakter yang jelek. Kebiasaan buruk ada 10. Itu ada di catatan dia. Pertama kali saya masuk dia udah tahu itu. Nanti dari semester ke semester dalam bimbingan terus menerus sampai saya tamat waktu 5 tahun. Karena 1 tahun saya harus praktek. Jadi 5 tahun harus selesaikan S1. Begitu saya wisuda, dia akan cek kembali, saudara. Oh, Pak Ipin ini atau Ipin ini 10 kebiasaan buruk dia. Waktu saya tamat dia cek. Oh, puji Tuhan, hilang semua. Nggak ada lagi. Wah, dia senang sekali. Nah, ada banyak mahasiswa yang kalau sudah tamat, semua udah kelihatan dia sudah beres. Tapi jangan bilang itu semua begitu. Enggak. Karena ada temuan yang lain. Ada yang punya 3 keburukan. Begitu tamat, mau tamat, tetap aja 3, saudara. Berarti apa? Enggak bertumbuh. Kalau hilang 1, waktu masuk 3 keburukan, mau tamat tinggal 2, berarti bertumbuh. Puji Tuhan kan? Tapi ada yang aneh bin aneh lagi. Yang lebih aneh lagi. Ada yang masuk 3 keburukan, kebiasaan buruk. Loh, waktu tamat jadi 5. Kebayang nggak, saudara? Di sekolah Alkitab aja kayak gitu. Apalagi di gereja. Sekolah Alkitab begitu ketat menggembleng calon pendeta, calon hamba Tuhan. Loh, ada yang bertumbuh, ada yang bertumbuhnya sedikit, ada yang tetap saja. Bahkan ada yang tidak bertumbuh, yang bertumbuh justru dosanya. Kebiasaannya buruknya waktu dia masuk cuma 3, waktu tamat ditemukan jadi 5. Apalagi jemaat Tuhan, saudara. Gereja biasa. Saudara, kita kalau bicara tentang hal ini, maka kita harus benar-benar bergumul, saudara. Kalau selama kita ikut Tuhan, kita makin berubah, semakin baik, semakin kudus, makin suci hidup kita, makin sesuai kehendak kita dan kehendak Tuhan. Berarti itu tanda kita bertumbuh. Tapi makin lama kita ikut Tuhan, hidup kita tidak berubah, justru makin jahat, justru makin licik, makin banyak buat dosa, kita nggak bertumbuh. Saya nggak tahu hidup kita seperti apa. Tapi Tuhan ingin engkau buanglah segala dosa. Itu cara pertama untuk bertumbuh. Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua, cara kita bertumbuh yang kedua adalah selalu inginkan air susu yang murni. Itu ada di sana. Ayat yang kedua, coba yang kedua. Ya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan air susu yang murni? Yang dimaksud dengan air susu yang murni di dalam ayat ini adalah firman Tuhan yang murni. Saya langsung terjemahkan saja. Yang disebut dengan air susu yang murni oleh Petrus adalah firman Tuhan yang murni. Itu yang dia maksudkan. Ya. Saya mau kasih tahu begini. Banyak orang mendengar khotbah, tetapi khotbah yang dia dengarkan belum tentu firman Tuhan yang murni. Belum tentu. Ya. Belum tentu air susu yang murni. Yang kedua, banyak orang bisa berkhotbah, tetapi semua yang dikhotbahkan belum tentu itu air susu yang murni, belum tentu itu firman Tuhan yang murni. Nah, murni apa sih artinya? Murni artinya tanpa campuran. Kalau kita bilang, beli apa? Beli bensin murni, berarti nggak ada campurannya. Beli apa? Yang namanya murni itu tanpa campuran, tanpa unsur-unsur lain. Itu arti murni kan? Kita tahu arti murni.
Jadi kalau kita bicara tentang firman Tuhan yang murni, berarti itu bicara tentang firman Tuhan tanpa campuran. Firman Tuhan yang murni, yang tanpa unsur-unsur yang lain, saudara. Ketika dikhotbahkan firman Tuhan itu, apakah itu firman Tuhan yang murni? Apakah itu firman Tuhan yang tanpa campuran? Enggak. Tanpa unsur-unsur yang lain. Nah, itu baru disebut firman Tuhan yang murni, air susu yang murni. Saudara, saya pernah dengar orang khotbah, dan bukan satu kali saja, sering. Saya dulu sering sesekali kita gitu kebaktian di gereja-gereja tertentu gitu ya. Wah, begitu hamba Tuhannya khotbah, dia baca Alkitab. Selesai dia baca Alkitab, dia cerita dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Australia. Wah, dia cerita kayak keliling dunia gitu. Nanti di ujung baru dia bahas ayat yang tadi di depan dia baca. Itu sudah mau 30 menit lebih, hampir 40 menit. Dikit aja, itu baru nyentuh firman Tuhan. Selesai. Amin. Wah, orang takjub dengan firman Tuhan. Kenapa? Wah, ini pendeta hebat, dia bisa kemana-mana. Ada lagi seorang pendeta bilang, dia dengar orang khotbah. Begitu pendeta itu khotbah, dia baca Alkitab. Setelah dia baca Alkitab, dia cerita tentang anaknya yang kuliah di Australia, di Eropa, di Jerman. Cerita panjang lebar tentang anaknya semua yang kuliah di luar negeri. Lalu sudah mau selesai baru dia jelasin Alkitab itu dikit aja. Selesai khotbah, ada jemaat yang salami pendeta itu. Pak pendeta, saya terima kasih atas khotbahnya ya. Setelah mendengar khotbah Pak Pendeta, saya jadi kenal dengan 3 anak Pak Pendeta. Dia khotbah apa? Bukan air susu yang murni. Bukan firman Tuhan yang murni. Di sini saya berusaha untuk khotbah yang terbaik untuk kita. Walaupun saya tidak bilang saya pengkhotbah yang terbaik, enggak. Saya berusaha untuk yang terbaik. Apa yang saya khotbahkan, saya berusaha bertanggung jawab. Itu adalah firman Tuhan. Saya pernah diundang khotbah kira-kira 7 atau 8 tahun yang lalu di salah satu gereja Injili di Bandung. Itu pendetanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Pendeta ini ketat sekali soal khotbah. Saya awalnya nggak berani terima gitu rasanya. Karena saya dengar di sana kalau orang khotbah di sana, kalau firmannya sedikit, dia nggak segan-segan bilang, itu khotbahmu 40 menit, firmannya dikit banget. Waduh, itu pengkhotbah yang khotbah itu bisa merah mukanya, malu. Dia kasih saya jadwal 1 kali 1 tahun. Saya harus ke Bandung khotbah. Saya siapkan dengan sungguh-sungguh. Saya khotbah, tapi nggak ada komentar. Puji Tuhan, apakah benar saya lolos atau enggak? Kalau saya lolos, pasti tahun depan dia undang lagi. Benar, tahun depan dia minta lagi, kasih jadwal lagi. Dalam hati saya, puji Tuhan. Berarti saya lolos dong. Khotbah lagi, saudara. Dalam hati saya, apakah ini yang terakhir dia menilai saya nggak tahu. Ternyata dia terus kasih saya jadwal sampai dia meninggal. Dan menariknya, salah satu khotbah saya, dia minta catatan. Dia bukukan di dalam satu buku. Waktu dia emeritus, buku itu dia terbitkan kumpulan khotbah terbaik. Salah satu khotbah saya ada di sana. Saya nggak bilang saya yang terbaik, tidak. Saya berusaha untuk yang terbaik. Saya ingin kita mendengar firman Tuhan yang murni, air susu yang murni. Karena hanya firman Tuhan yang murnilah yang bisa membuat engkau bertumbuh. Kalau bukan firman Tuhan yang murni, kau tidak bisa bertumbuh. Saya mau kasih tahu nih, ini ada hubungannya dengan seminar tadi. Puji-pujian itu penting, betul penting. Liturgi itu penting, betul. Tapi firman Tuhan jauh lebih penting. Karena firman Tuhan yang membuat kita bertumbuh. Musik penting, penting. Tapi yang terpenting firman Tuhan. Hanya firman yang bisa membuat kita bertumbuh. Firman yang murni. Ada fenomena orang belakangan ini pingin dengar khotbah yang lucu, yang jenaka, yang membuat hilang stres gitu ya.
Dengar khotbah dari awal, hahaha, ketawa gitu ya. Pulang dia rasa puas gitu. Saya mau kasih tahu, apa itu yang akan membuat dia akan bertumbuh? Tidak. Yang orang bawa pulang apa? Lucunya. Yang orang bawa pulang apa? Cerita kisah yang lucu tadi. Bukan firmannya kan. Saudara jangan salah. Ayat ini mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Saya mau kasih, kalau kita mau buat eksperimen, walaupun bayi kayak si Louis itu ya, Louis yang di belakang, kita kasih air Coca-Cola atau air apalah yang manis, saya rasa dia lebih senang yang manis daripada ASI ibunya. Jadi kalau bicara enak, Coca-Cola, Sprite, semua yang manis-manis jauh lebih enak dari ASI, bukan? Tapi bukan yang enak itu yang menumbuhkan. Justru yang rasa hambar, yang gak ada rasa itu yang menumbuhkan. Yaitu ASI, air susu ibu. Air susu yang paling murni. Firman sama. Apakah firman yang lucu, yang membuat engkau hilang stres sejenak, itu akan menumbuhkan engkau? Apakah firman yang banyak cerita kisah kemana-mana, kisah yang sukses di sana sini akan membuat engkau jadi bertumbuh? Enggak. Firman Tuhan yang murni itulah yang membuat engkau bertumbuh. Kadang firman Tuhan yang murni itu terasa enggak enak. Itu seperti menegur kita, membuat kita rasa sedih, terharu, atau tidak terharu, sakit rasanya. Tapi dia sedang mengingatkan kita agar kita berubah, meninggalkan segala kesalahan kita. Itulah firman yang menumbuhkan. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Syarat dan cara bertumbuh. Pertama, engkau harus jadi orang Kristen yang sejati, baru bisa bertumbuh, bukan Kristen tradisi. Yang kedua, cara bertumbuh, engkau harus buang segala dosa. Jangan puas karena satu dosa bisa buang, enggak, semua dosa. Yang kedua, cara bertumbuh adalah inginkan air susu yang murni, firman Tuhan yang murni. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh menegur kami, mengingatkan kami agar kami tidak lupa diri. Seringkali hati kami cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan. Kami lupa bahwa firman Tuhan yang murni itulah yang bisa menumbuhkan kami. Tuhan bawa kami untuk bertumbuh lebih baik. Jika kami selama ini menjadi orang Kristen tradisi saja, kami ingin menjadi orang Kristen yang sejati. Sebab itu adalah syarat utama untuk kami bisa bertumbuh. Tuhan, pakai kami semua, bawa kami dalam satu perjalanan iman yang menarik, yang sungguh indah di dalam Tuhan, yang mungkin walaupun kami harus berjalan di atas api, di atas kerikil-kerikil tajam, tapi itu semua demi kebaikan kami. Bentuk kami Tuhan, agar hari-hari kami ke depan, kami bukan lagi orang Kristen tradisi, tapi kami menjadi orang Kristen yang sejati, yang bertumbuh dan terus bertumbuh sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin.